Banggakan adik-adik hadrah. Temanya mantap ini. Apa iki mau? Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun karakter generasi muda yang lebih religius. Kamu anak-anak muda ini dengerin nih, mau diomongin ini. Baik ibu bapak yang saya banggakan, ini malam bersama kita gegap gempita, sukaria, sukacita, duduk bersimpuh bersama di area rusun Budi Buddha Suci. Iya ya. Buddha Seci Cinta Kasih. Ya wes ikulah. Bersimpuh bersama dengan kalimat Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sukacita, gegap gempita, bahagia? Ibu-ibunya pakai pakaian putih. Ya ada yang nggak putih ora apa-apa. Pak RW-nya pakai baju putih. Itu baru beli, itu asli itu. Saya tadi ngeliat, oh ini orang baru beli nih, pasti belum bayar, belum transfer itu Pak RW. Saya mau ngomong Pak harganya berapa gitu tadi itu Pak. Endorse ya. Semuanya datang dalam rangka bahagia. Karena apa? Ada sebuah filosofi ibu bapak. Ada keluarga pengantin baru, jarak setahun, kemudian punya anak. Ketika baru lahir, pasti ibu-ibu di sini pada nengokin bayinya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang dipimpin ibu RW, karena ibu RW ini aktif banget ibu RW. Senamnya iya, ngejarnya iya, PKK iya, dawis iya, kabeh komplit. Pasti akan ditengokin ketika ada ibu-ibu yang melahirkan. Contoh yang melahirkan namanya Ibu Marfu'ah. Ada? Nggak ada kan? Kalau nggak ada aman. Ketika nengokin Ibu Marfu'ah anaknya baru lahir, ngelihat bayinya laki-laki ganteng, pasti ngomong, ya Allah, bayinya ganteng banget seperti bapaknya. Wong bapaknya kaya Arjuna. Padahal tukang gerobak itu Pak. Tukang gerobak, tukang ojek, tukang bakso kaya Arjuna. Bayinya wanita, masya Allah, cantik kayak ibunya. Pasti senang, alhamdulillah punya keluarga baru, alhamdulillah punya tetangga baru. Pasti rasanya senang. Loh, malam ini atas nama Majelis Zikir dan Sholawat Nurul Hidayah dipimpin oleh Abadi Junaidi, ayo bersama kita sambut, kita songsong lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad. Layak kalau kita senang, semangat. Karena apa? Loh, yang lahir ini adalah Abdulul Makhlukat, Sayyidul Anam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mengadakan ini? Ya karena Abah Haji selalu ngaji, ngundang penceramah, ngaji, baca hadis. Hadisnya tertulis dalam kitab Madarijus Shod. Apa kitab itu? Tafsirnya kitab Al-Barjanji. Di sini ibu-ibu, bapak pada kenal kitab Al-Barjanji apa mboten? Bunyinya begini bunyinya. Saya yakin pada kenal lah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada kenal ya? Tahu kan Bu ya? Kemudian dibaca yang awal bolehlah. Abdadiul imla bismiddatil aliyah
mustadhiran faidhal barakati ala ma ana lahu wa aula ila akhirih. Ini ditafsiri oleh Syekh Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud. Abah Haji Junaidi ngaji, baca. Yang baca Ustadz Wes Al-Qarni didampingi Pak RW. Apa kalimatnya? Man 'azzama maulidi qultu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem ngagungaken hari lahir ingsun, jare Nabi, siapapun Anda yang mau mengagungkan hari lahirku dengan sukaria gegap gempita, kelak di yaumul qiyamah akan aku syafaati. Alhamdulillah. Ini berarti nanti di hari kiamat ditolong Kanjeng Nabi. Emang contohnya kayak apa Pak Ustadz? Contoh syafaat. Contoh begini Bu. Nanti semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, lamanya 1000 tahun, dicueki oleh Allah, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Berapa tahun tadi Bu? 1000. Contoh kecil, ibu bapak ngaji di sini paling lama kan 3 jam, nggak dikasih minum, kira-kira haus apa tidak? Kalimatnya haus apa panitianya pelit? Masa Haji pelit? Ada Pak RW. Contoh 3 jam nggak minum, haus. Ini 1000 tahun. Barokah hari ini peringatan Maulid. Yakin nanti semuanya yang hadir khususnya tidak akan haus, tidak akan lapar. Alhamdulillah. Makanya Maulid Nabi, walaupun malam ini maulidnya kalau dalam ilmu fikih kodoan. Ini masih maulid apa enggak sih? Masih ya? Oh ya, berarti enggak kodoan. Karena memang banyak yang kodoan kalau di Jakarta. Karena kalau nengok kitab mbahnya Syekh Nawawi itu, falabudda min qastil yaumil ladzi wulida sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kalau pengen maulid Nabi menyengaja hari tanggal berapa min ada di ayami syahri dalam 1 bulan di dalam bulan Rabiul Awal. Kalau lewat itu nggak tahu, kitabnya nggak jelasin. Saya pakai kaidah fikih, kalau keluar dari jalur bulan maulid kodoan. Ibu bapak pernah sholat kodok subuh apa enggak? Enggak ya amat. Ustadz aja kerjaannya kodok subuh amat duha. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu satu. Tapi muncul pertanyaan, Ustadz, apakah peringatan maulid itu hanya seremonial begini? Nyewa panggung, panggungnya dikasih banner gede, dipampang fotonya laki-laki kabeh, wadone langka, yang wanita pada merantau kali, ada fotonya. Di Arab ya pada merantau ya. Makanya istri Pak RW kok saya nggak dipampang, istri Abah Junaidi kok nggak dipampang juga. Saya mau kirim foto istri saya lah besok. Bawa ya. Apakah hanya seremonial begini rame ngumpulin orang? Oh, tentu tidak. Esensi maulid Nabi yang pertama untuk memberikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulai lupa ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, umat Nabi yang kayak apa yang lupa akan peringatan maulid, yang lupa akan ajaran Nabi? Umat Nabi yang Islam, contoh Islam tapi tidak sholat, ada nggak? Di sini ada. Lah ya, suami ibu ada yang nggak sholat? Jawab. Ada yang suaminya nggak sholat? Gaplok aja Bu.
Loh ini beneran loh. Jadi tujuan memberikan peringatan Maulid, mengingatkan kepada umat Islam yang notabene lupa syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka malam ini disampaikan, hei ibu bapak semuanya, Nabi lahir bukan hanya jasmaninya saja kok, bukan hanya diwujudkan jasmani Nabi, tapi syariat hakikatnya adalah membawa ajaran yang dipesan dari Allah, membawa produk yang produk itu kalau dipakai oleh umat manusia maka akan selamat dunia akhirat. Apa produk itu? Namanya adalah Islam. Ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad, atau I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Umat Islam wajib sholat 5 waktu, wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ada yang hafal nggak lagunya? Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat buahnya, walaupun 1000 kalau tak apa guru, walaupun 1000 kalau tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas, ngopi dulu Pak Mamit. Saya belum perintah lagi soalnya. Jadi yang pertama itu mengingatkan, karena banyak umat Nabi yang mulai lupa ajaran syariat Nabi. Maka luar biasa Abaji Junaidi didukung oleh Pak RW di sini sebulan sekali mengingatkan ajaran Nabi. Apa ajaran Nabi? Selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya banggakan, sekarang masuk dalam tema meneladani akhlak Rasulullah untuk membangun karakter generasi muda yang religi. Begini, saya akan sampaikan secara global. Walaupun di sini ada sebagian kecil anak-anak muda-mudi, tapi dulu ibu-ibu yang sekarang sudah nenek-nenek juga muda. Betul apa tidak? Ibu-ibu ini dulu tahun 70 gadis semua. Ya. Yang di belakang bapak-bapak tahun 80 bujang. Kalau tahun 70 Ustadz Wes Al-Qarni belum lahir. Pasti itu, apalagi Pak R. Matsani belum 70, karena umuran saya ini orang ini kan. Baik, maka kalimat ini semuanya bukan hanya untuk anak-anak kita ini. Bagaimana itu? Saya jadi ingat pertama begini. Ternyata Kanjeng Nabi lahirnya Senin, wafatnya juga Senin, hijrah Makkah Madinah juga Senin. Saya ingat Nabi itu menyampaikan kalimat begini, taraktu lakum wa'idhaini natiqan wasamitan. Aku tinggalkan 2 nasihat yang baik kepada anda semua wahai umatku. Yang pertama, nasihat yang bisa ngomong. Yang kedua, nasihat yang tidak bisa ngomong. Ibu,
Ibu ngantuk ya Bu ya. Ini ibu maunya solawatan dangdut apa solawatan dulu? Hah? Tadinya saya mau bawa organ, karena tadi siang saya itu latihan organ tunggal, besok pagi selama Ustadz Yusuf Mansur bareng itu saya harus pakai organ tunggal. Malam ini mau saya bawa, Abah Haji nggak ngizinin. Maksudnya saya belum ngomong karena orangnya show di Cempaka Putih. Kalau bawa organ minimal ibu kan sambil tidur ya Rasulullah, minimal begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dengerin. Nabi ketika menjelang wafat menyampaikan, aku tinggalkan dua perkara yang untuk menasehati kamu semua. Yang pertama nasihat bisa ngomong, yang kedua nggak bisa ngomong. Kira-kira yang bisa ngomong itu apa Pak? Halo? Nasihat Nabi yang bisa ngomong itu apa? Hah? Apa Pak? Fanatiku huwal Quran. Nasihat yang bisa ngomong itu Al-Quran. Fasamitu huwa al-maut. Nasihat yang nggak bisa ngomong adalah kematian. Jadi kita ambil dua perkara ini untuk mengkerucut pada tema ini. Pertama, nasihat yang bisa ngomong Al-Quran. Ustaz, Al-Quran bisa ngomong bagaimana? Quran itu apabila dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan, itu namanya Quran bisa ngomong. Apa? Ngomong kepada kita sendiri, ngomong kepada masyarakat. Apabila dibaca oleh orang Islam atau disampaikan oleh para mubaligh. Malam ini saya sampaikan contoh untuk mengkerucut tema supaya generasi muda itu ngikutin akhlak Nabi. Maka saya jadi ingat di dalam surat Al-Kahfi. Bismillah. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wis yang baca Allah hutangnya lunas lah. Terus suaminya apa ya, lebih sayang kepada ibu-ibu lah. Jadi setiap minggu bisa ngasih duit 5 juta. Kata ibu RW, gajian lebih 2,5 juta. Kan kalau salah satu calon gubernur yang menjanjikan 5 juta. Saya baca Pak di status orang. Dalam ayat ini Bu, id awal fityatu, ada sekelompok pemuda, pemudi, ibu bapak juga dulu muda, mudi. Jadi ayat ini untuk semua. Ini ayat menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ibu tahu Ashabul Kahfi Bu? Bu, Ashabul Kahfi ngertos napa mboten? Siapa itu? Alah embuh Pak Ustaz, Pak Ustaz. Ashabul Kahfi itu saya singkat 7 pemuda yang mempertahankan ideologinya karena pemuda itu punya skill, punya integritas, ada dedikasi ke depannya karena pemuda itu punya ilmu. Ini bahasanya, pinjem bahasanya Pak RW bentar. Skill, integritas, ada dedikasi. Itu bahasa Pak RW. Jadi nanti kalau nggak paham tanya Pak RW. 7 pemuda ini namanya Ashabul Kahfi. Kenapa dia aman dan selamat? Ceritanya punya raja. Rajanya itu ngaku jadi Tuhan. Pengennya disembah. Contoh lah ya, saya di sini pimpinan. Kemudian saya ngaku raja, ibu bapak semuanya harus ngaku kalau saya ini adalah Tuhan. Karena takut ibu bapak semuanya nurut,
nyembah kepada raja. Tapi 7 pemuda karena sudah dibekali ilmu dengan kecerdasan yang hebat, akhirnya 7 pemuda ini tidak mau menolak, dan supaya selamat masuk ke dalam goa. Id awal fityatu ilal kahfi, 7 pemuda masuk di dalam goa. Singkat kata, masuk dalam goa, ditutup goanya pakai batu, pasti pada mati. Makanya apa yang diucapkan? Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan kasih sayangmu untuk kami. Singkat kata, 7 pemuda itu tidur di dalam goa. Berapa tahun, Bu? Berapa? 3.000 tahun. Oh, Mas? 300 tahun. Walabisu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Kok sepi? Tidurnya 309 tahun. Aneh, tidur 309 tahun orang mati. Di sini kalau tidur seharian bangun karena wetenge ngelih. Nanti ini ada makan nggak sih? Karena begini loh, Pak RW saya kasih tahu, adatnya di Purwokerto, ya Bu ya. Kalau di Jawa ini mauludan itu namanya bukan mauludan, tapi mulutan. Apa mulutan? Cangkeman. Mulut kan cangkem ya Bu RW. Maka karena mulutan itu cangkeman, jadi kalau mulutan cangkemnya harus dipenuhi makanan. Maka kalau mulutan pasti pada makan, pulangnya bawa besek. Kalau mulutan nggak ada makan, nggak ada besek, bukan mulutan, tapi pengajian biasa Pak RW. Wong saya tiap malam lagi ceramah mulu kok. Malam ceramah 2 panggung, siang ceramah, itu kulkas sampai pintunya rusak. Beneran. Tiap hari bawa pansel, bawa pisang gede-gede banget, pisangnya kuning, tanda-tanda Golkar. Aduh. Beneran Bu, pintu sampai rusak, beneran itu. Ditutup susah karena memang kulkasnya 2, yang 1 rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas, sholawat Mas, sholawat Mas. Ini sampean nanti makan gaji buta kalau nggak sholawat. Sholawatnya tebel kulub yang agak kenceng. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begitu ya Bu, Bapak.
Kalau mauludan anak yang dilahirkan, kalau maulidan itu bulannya dilahirkan, kalau mulutan itu cangkemmu. Beneran begitu Pak Haji, ini nggak ngarang, asli pakai shot. Bu RW-nya ada kok. Jadi harus ada makan, harus ada besek. Kalau enggak Pak RW cepat pesen di warung Padang. Baik, kembali. Loh, 7 pemuda ini masuk di dalam goa karena goanya ditutup pakai batu oleh tentara raja supaya pada mati. Dan 7 pemuda juga berpikir nggak akan selamat. Tapi karena punya ideologi yang menyelamatkan itu Allah, yang bikin mati Allah, yang bikin hidup Allah, bukan karena ditutup di dalam goa, maka kalimatnya faqalu rabbana atina min ladunka rahmah, yang dipinta kasih sayangmu ya Allah. Kalau Allah sudah ngasih rahmat, apapun urusan kita akan lebih mudah. Amin ya robbal. Maka akhirnya 7 pemuda 309 tahun bangun lagi, selamat jasmaninya, selamat akidahnya, tetap iman kepada Allah Subhanahu. Lalu di era digital ini, di era globalisasi ini, apa yang harus direpresentasikan, yang harus ditafsirkan Ashabul Kahfi yang ini? Hei ibu bapak sekalian, hei anak-anak muda yang masih punya orang tua, kalau pingin selamat, ayo masuk ke dalam goa. Goa itu apa? Takut anak Jakarta itu nggak tahu. Goa itu di Purwokerto, perbatasan Pemalang, Purbalingga ya Bu ya, Gunung Slamet, ada Goa Lawa. Itu Pak RW Sulu bertapa supaya jadi DPRD di sana itu. Beneran ada Goa Lawa Pak RW, perbatasan Pemalang itu. Goa Lawa itu Bu, itu gunung, ada goanya dalam. Atau yang pernah ke Tasikmalaya, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, udah pernah Bu? Udah pernah apa belum? Masuk apa enggak? Masuknya miring, susah ya. Itu goa. Maka kalau pingin selamat kayak Ashabul Kahfi, ayo cari goa. Di Jakarta nggak ada, maka goa di era digital, goa di era globalisasi diartikan. Yang pertama, bawalah anak-anak kita masuk ke dalam goa yang namanya pondok pesantren. Ada pondok pesantren, mumpung ada koriknya, pondok pesantren Khairul Ummah asuhan Romo Ki Haji Oman Syahroni. Ada pondok pesantren yang wilayah Jakarta Barat, ada Al-Iqon, ada As-Siddiqiyah, ada Al-Wasilah. Anak-anak kita bawa ke sana. Karena kalau tidak masuk pondok pesantren, ada beberapa bahaya yang kita hadapi kalau tetap di lingkungan sini jika orang tuanya tidak membentengi dengan serius. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini mudah-mudahan kata-kata ini lagi nggak ditonton oleh warga saya. Ini saya mau berangkat Pak RW, asli nih. Mungkin nggak lama masuk di media ini. Anak-anak SMB, tetangga saya jaraknya cuma 5 meter. Itu anak SMP kecil, kok pulang sekolah, pulangnya malam-malam gitu. Habis maghrib, habis sisa. Ternyata di Endus ini tadi kepolisian sudah datang. Ini anaknya kena korban pedofil. You know pedofil? Kalau nggak tahu saya minum teh. Ini wargamu biasa sih Pak RW? Pedofil itu apa Pak RW? Sih ngomongnya susah ini. Jadi orang tua laki-laki, ya Bu yo, itu nafsunya sama anak kecil-kecil tapi laki-laki Bu. Nah ini barusan ini Pak RW, saya mau berangkat, rame itu. Saya pulang ngajar kan, saya ngajar dulu pulang. Ayah naon ya, karena
sekitar saya Sunda. Iya Pak Ustadz, kia, saya ngomongnya nggak bisa. Kia. Ya Allah, ya Rabbi, gitu loh. Ini yang SMP loh ya. Naik SMA, naik lulusan SMA. Oh ya Allah, kalau orang tuanya tidak ketat, kamu harus belajar, kamu harus ngaji, kamu harus ke masjid, kamu harus ke musola, kamu ke masjid zikir, kemanapun dipantau. Kalau tidak, hanya nongkrong di beberapa pinggir jalan itu anak-anak muda itu tongkrong. Kalau wilayah kami pada nyolong WiFi Pak RW. Maka ayo kita masukkan ke dalam goa. Kalau goa Ashabul Kahfi bentuknya batu, kalau di era modern ini goanya pondok pesantren. Kalau memang tidak di pondok, Ustaz, saya cuman punya anak semata wayang. Cuman satu anak saya Pak Ustadz, hiburan saya anak. Akhirnya anak saya tidak saya masukkan pondok pesantren, cukup di rumah. Tapi anak saya masukkan ke majelis taklim, saya masukkan ke majelis zikir dan sholawat Nurul Hidayah. Maka yang tua-tua ini, maaf semuanya yang tua, ayo supaya selamat masuk goa. Apa goanya? Di sini sudah disediakan goa. Apa namanya? Nurul Hidayah. Setiap bulan dipandu oleh Habib Haji Ahmad Zubaidi, disponsori oleh Bapak RW. Pokoknya urusan minuman Pak RW, urusan kue Pak RW, gitu aja wes. Kata Pak RW, aduh aing liar aingnya. Maaf Bu RW, Pak Ustadz jangan begitu dong Pak Ustadz. Jadi artinya apa? Ini loh tema ini. Jeluntrungnya apa? Supaya masuk ke dalam goa. Kalau goa pesantren baik, tidak, ya harus majelis taklim. Ibu bapaknya ke majelis zikir, anaknya majelis ilmu. Cocok kalau begini. Maka saya kalau ngeliat anak-anak begini, ingat kalimat inna amra ummati fi yaddisyuran wa fi aqdamihim hayatuha. Maju mundurnya umatku itu bagaimana anak muda. Kata Presiden Soekarno, 10 tahun, 20 tahun, ingin lihat Indonesia jaya, lihat anak-anak mudanya saat ini. Kalau anak-anak muda-mudinya seperti ini, mau ngaji, mau sholawatan, mau zikir, akhlak kepada orang tua, sama orang tua kemana-mana mau pergi cium tangan. Cium tangan ya, bukan cium pipi loh. Cium tangan itu begini, bukan. Ada yang cium tangan pakai pipi begini. Oh, yang aku ibunya loh. Ini anak-anak semuanya ya, halo dengerin. Kalau cium tangan aslinya jangan dicium sambil disedot. Beneran itu. Maka yang praktekin harusnya ibunya. Ibu sebagai istri yang solehah. Kan saya udah pernah nyanyi di sini. Setiap keindahan, ini soundnya agak bagus dikit, yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri solehah, istri yang salehah. Ting trodeng. Tapi kalau bawa organ mahal Pak Haji, mahal. Harus minta sama Pak RW, kalau enggak kasihan tukang urgen saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka istri salehah hanya istri yang beriman, yang bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Contoh, ini istrinya iman, istrinya solehah,
suaminya tukang bakso. Ada tukang bakso? Joko. Joko itu presiden itu. Joko tukang bakso. Oh, ini Joko Wibowo. Contoh lakinya tukang bakso. Ini istri iman, istri solehah. Karena apa? Masuk dalam goa namanya Nurul. Lihat suaminya pulang bawa bakso, tapi baksonya kurang begitu laku. Mungkin hujan. Ya, jadi yang beli pada tidur. Suaminya pulang dorong gerobak gitu ya. Baksonya masih banyak. Karena istri iman ya cuman alhamdulillah suamiku datang. Langsung disambut. Assalamualaikum Pak. Badek enggak. Kayak Bu RW lah, kan Pak RW dari mana-mana cium tangannya kan Bu RW. Ayo ngomong iya gitu loh. Supaya suamimu nanti ayo ikutin loh gitu kan. Saya bantu Pak RW, tenang. Wong RW harus jadi panutan umat kok gimana? Ayatnya tadi dibaca itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada contoh yang baik. Pemimpin itu harus menjadi uswah yang baik, nyontoh Nabi. Pemimpin yang tertinggi di sini adalah ya harus jadi contoh. Maka besok dari manapun Ibu RW, Pak RW cium tangannya. Walhamdulillah lah Pak RW habis garuk-garuk. Nah, ini kalau bukan karena Pak Ustadz ngomong saya nggak mau. Pahala mencium tangan suami ya Bu ya. Saya kasih tahu ini rahasia. Jangan ngomong sama suamimu. Nanti kalau ngomong sama suaminya begini mulu. Suaminya di sini, Pak. Walah. Pak, suaminya disumpeli dulu kupingnya. Jadi Ibu, gini, yang belum pernah ke Mekah ya, belum pernah ke Mekah. Jadi seperti mencium Hajar Aswad. Beneran. Ibu saya 2 minggu lalu itu ke Mekah sama bapak. Ibu saya dipaksa temennya untuk nyium Hajar Aswad. Sudah merembet betul, saya juga menyarankan. Allah, sudah mencium, mau keluar kan susah. Saya 2 kali ke sana, keluar dari Hajar Aswad itu susah karena banyak tangan. Ibu saya jatuh kok injek kakinya. Itu kepalanya ketindas tangan. Itu ya Allah mati aku, ya Allah mati aku. Ini asli loh. Banyak kejadian yang meninggal dunia gara-gara rebutan nyium Hajar Aswad, kehabisan nafas. Artinya susah Bu, dorong-dorongan. Ibu nggak usah dorong-dorong, nggak usah. Wong tangan suami geletak begini. Pak RW kan nonton TV cuman begini kan. Langsung aja Bu Tuti sujud gini. Wah. Nggak usah desek-desekan, cium tangannya. Siap apa tidak Bu? Jawab, siap apa tidak? Enggak. Aduh. Katanya, ya Bu RW dulu, nanti saya nyontoh. Pak RW, Bu RW, naik sini cium. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika tukang bakso pulang, istrinya langsung, Pak, sini Pak cium tangan. Bawa masuk, sini Pak istirahat duduk. Masya Allah, capek ya Pak ya. Bapak mau ngopi apa ngeteh apa nyusu? Nyusu Pak. Dah duduk.
Istrinya ngomong karena memang istrinya suka ngaji di Nurul Hidayah, suka zikir. Pak, kok saya lihat dagangannya masih banyak, Pak. Suaminya, iya, nggak tahu yang beli pada kemana ya gitu. Istrinya ngomong, sabar Pak, gitu loh. Namanya rizki kadang di atas, kadang di, itu namanya istri solihah. Istri yang beriman selalu menjadi teman. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan. Susah yo jadi teman, senang jadi, itu namanya iman solihah. Tapi kalau istrinya tidak masuk goa, tidak ikut Nurul Hidayah, melihat suaminya pulang baksonya masih banyak, langsung, oh, suami goblok ini mesti. Dagang kok mulutnya diem aja. Begitu masuk, Pak, itu piye kok baksonya masih banyak, itu piye itu? Kamu mulutnya diem aja ya Pak. Kalau dagang itu sambil ngomong bakso, 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 teng 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 teng, gitu, jangan mulutnya diem aja. Goblok. Ada istri di situ begini. Ustadz itu bisa ngelihat yang punya watak begitu. Itu karena nggak pernah masuk ke goa majelis Nurul Hidayah. Makanya di sini kan dikelola, Ibu. Nabi menyampaikan ridho Allah fi ridho zauji, Allah akan ridho kalau suaminya ridho. Maka ibu harus hormat kepada suami. Tapi juga ngaji di sini dikasih tahu, jangan mentang-mentang jadi suami asal perintah. Ma, helm. Ma, kunci. Ma, kaos kaki. Ma, celana dalam. Apa-apa perintah, mentang-mentang suaminya yang cari duit. Ada yang begitu? Kompak la ilaha. Maka suami yang hebat itu, saya ingat lagunya Ustadz Jibril. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Jadi suaminya walaupun ngasih nafkah, tiap minggu ngasih duit 5 juta umpamanya, umpama. Ada yang pernah dikasih 5 juta? Pret. Maaf sayang, saya ini kok tidak bisa menyenangkan kamu. Kalau yang lain tiap malam Sabtu, malam Minggu ke mall, makan enak. Kalau sayang cuma di rumah saja, saya mohon maaf belum bisa seperti yang lain. Kamu adalah bidadariku. Oh, kan indah itu. Karena apa? Nabi menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau istrinya iman dan solihah, suaminya pulang, di rumah ada bidadari. Walaupun yang di rumah udah gendut, hitam, pretty, kentutan. Tapi kata suaminya, ya Allah, bidadari. Lah kan Nabi yang menyampaikan itu, syaratnya solihah. Loh, kalau suami istri sudah seperti ini, generasi penerusnya, anak-anaknya akan mengikuti. Maka kembali saya sampaikan, kalau anak-anak mudanya sudah religius, sudah mau sholawatan, sudah mau ngaji, mau belajar, tidak hanya di Nurul Hidayah, banyak majelis taklim sering dipaparkan di Masjid At-Taqwa, di musola Nurul Hidayah, di apa itu?
Semuanya lah ada itu. Anak-anak muda tolong diarahkan. Tapi izin Pak RW, kalau anak-anak muda-mudi ngajinya jangan dicampur orang tua. Karena kalau dicampur orang tua nggak betah. Karena kalau orang tua yang dibahas pasti begini. Ibu bapak sepertinya nggak lama lagi. Maka ini nasihat Nabi yang kedua. Apa itu? Somitan. Nasihat Nabi yang bisa bicara apa itu? Kematian. Idza qasat qulubukum falayyinuha bil i'tabari fi ahwalil maut. Kalau ada orang yang keras hatinya, maka diingatkan dengan peringatan mati. Biasanya kalau kakek-kakek, nenek-nenek yang ngaji, ustadznya ngomong ibu bapak, tanda-tanda kematian sudah ada. Apa itu? Rambutnya mulai beruban. Di sini ada yang rambutnya beruban? Hah? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Gitulah kalau musik itu, Bu. Maka kalau ngajinya bareng orang tua, ya hanya diingatkan mati. Maka anak-anak muda kalau ngajinya sudah area tasawuf, area kajian mati, nggak ada semangat untuk visioner ke depannya, nggak ada semangat untuk membangun ke depannya. Karena apa? Loh, inna amra ummati fiyadi subban wa fi aqdami hayatuha. Urusan RW 17 ini kan bagaimana anak-anak mudanya. Karena apa? 10-20 tahun ke depan ini pasti akan ganti. Pak RW masih hidup nggak kira-kira, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Ibu RW masih hidup nggak kira-kira? Suami itu tergantung istrinya loh. Kalau istrinya galak, nggak lama loh itu. Bener? Istrinya galak, cerewet, itu suaminya itu nggak lama loh itu. Karena kalau pulang ke rumah ketakutan, Bu. Pasti diomelin. Istri kan kalau di rumah cerewet banget. Pak, pulang kerja mbok naruh baju yang bener, taruh di ember. Pak, ngerokok itu puntung rokok yang rapi. Pak, naruh sepatu mbok yang lurus. Pak, pulang yo buru-buru mandi. Itu sampai rumah itu udah cerewetnya luar biasa itu loh. Maka suami itu banyak yang setengah stroke itu gara-gara istrinya cerewet itu. Makanya Bu, setelah ngaji jangan terlalu siap apa tidak ini. Lah maka kalau ngaji anak-anak muda harus dengan anak-anak muda. Apa penyampaiannya? Gini. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan anak-anak muda. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la'tibara li dzati. Anak-anak muda dan mudi kedepannya akan ada dedikasi, akan punya visioner, akan ada kemampuan di luar rata-rata anak-anak muda yang umumnya. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, kalau anak-anak muda itu punya ilmu dan punya ketakwaan, maka anak-anak muda kita, muda-mudi kita, bekal yang paling utama adalah ilmu. Ilmu didapat dari mana? Yang sangat efektif menurut Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah kemarin TAP MPR sudah mencabut kasusnya Gus Dur, sekarang sudah bebas dari kasus itu. Gus Dur menyampaikan pendidikan yang sangat efektif untuk mencetak anak-anak muda berkarakter. Apa sih karakter? Nek coro wong Jawa punya tenggang rasa dan tepo seliru. Ama orang tua cium tangan, hormat, kalau ngomong nunduk nggak lebih kenceng.
dengan gurunya hormat, cium tangan, gitu loh. Dengan teman-temannya saling hormat, menghormati. Ini kayak saya lihat itu anak-anak ini insya Allah seperti itu ini, insya Allah, amin ya robbal. Kalau seperti ini, insya Allah kedepannya Indonesia akan jaya, kedepannya akan makmur. Karena apa? Jelas, estafet kepemimpinan baik agama atau pemerintah sudah ada penggantinya. Tapi kalau anak-anak muda udah nggak pada mau ngaji, maunya nongkrong, siapa yang akan meneruskan RW 017 yang akan melanjutkan masjid atau Nurul Hidayah? Naudzubillahimin. Maka ayo lewat kajian ini cetak religius anak-anak muda semuanya, anak-anak mudi, jangan males belajar. Ulangi, jangan males belajar. Imam Syafi'i menyampaikan, waman fatahu ta'lima waqta sababi fakabir arba'an li wafatih. Kalau anak-anak muda di waktu mudanya nggak mau belajar, nggak mau ngaji, ilmu apapun nggak mau digali yang manfaat, fakabir arba'an liwafati, lebih baik disolatkan jenazah karena anak-anak muda sudah tidak ada manfaatnya. Itu pesan Imam Syafi'i. Maka tolak ukur Islam akan jaya ke depannya bagaimana anak-anak muda dan mudinya. Indonesia akan jaya juga bagaimana anak-anak muda dan mudinya. Maka kalau meneladani Nabi, ayo cetak anak-anak kita berkarakter, berakhlak, ngerti ilmu, punya iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya bagaimana ibu dan bapaknya. Kesimpulannya, malam ini gegap gembita ya, sangat bagus, sukaria, sukacita. Kalau tadi saya ngomong tikus, pas malam lahirnya Nabi, ibu bapak, malam Senin, itu yang senang bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan pada senang. Sholawatnya suka dibaca. Boleh ini musik dimainkan. Rohatil atiyaru tasdo fi layalil maulidi wa barikul nuri abdo min ma'ani ahmadi. Masuk. Rohatil atiyaru tasdo fi layalil maulidi wa barikul nuri abdo min ma'ani ahmadi wa barikul nuri abdo min ma'ani ahmadi wa barikul nuri abdo min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Baca Abdullah Aminah ibulanya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil adyalu tastu. Kalau ibu bapak malam ini bangga, bahagia, wajar. Dulu pas malam Senin Nabi akan lahir, di atas Ka'bah itu ibu bapak, itu nggak hanya bintang-bintang, bulan, pokoknya kelihatan nyenengin lah. Kita ingat tahun 80-an ketika belum ada listrik. Rohatil adyalu tastu fi layalil maulidi. Jadi burung-burung pada berkicau saking senengnya itu. Oh,
wabarikul yabdu. Oh, Ahmad akan keluar, Muhammad akan lahir. Jadi burung-burung pada senang. Jadi kalau malam ini yang maulid Nabi, tidak hanya manusia, tapi ada binatang-binatang. Itu juga ada di zaman Nabi. Kalau di dalam kitab Al-Barjanji ada kalimat wa dhaharu 'inda wiladatihi khawariku kharaibun ghaibiyah. Ketika terjadi lahirnya Nabi, banyak kejadian-kejadian aneh di luar akal manusia biasa. Karena itu ilhason linubuwati bi annahu mukhtarullah. Itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad adalah asli nabi dan utusan Allah Subhanahu. Maka kesimpulannya, malam ini yang duduk bersimpu bersama sesuai hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi, kelak kita di yaumul qiyamah akan bareng dengan Nabi. Di yaumul qiyamah akan disyafaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tujuan kita tidak hanya rame-rame saja, tapi esensinya adalah mengingatkan kembali sejarah syariat yang dibawa oleh Nabi. Apa itu? Yaitu syariatul Islam. Mengingatkan saudara kita, keluarga kita yang lupa akan syariat Islam, yang enggak sholat, yang enggak ngaji, yang malas untuk ibadah. Ayo lewat maulid kita semangatkan kembali untuk bekal ibadah kepada Allah. Yang ketiga, untuk mencetak generasi religius, mencetak anak-anak muda yang gemilang. Orang tua yang laki-laki harus soleh, yang perempuan harus solehah. Dan ini akan sinergi. Kalau laki-laki menghormati istri, istri menghormati suami, maka anak-anak akan contoh kepada orang tuanya. Mudah-mudahan lewat peringatan maulid ini, kita orang tua mampu membentengi dan mendidik anak kita, serta membiayai dalam pendidikannya. Dan para guru-guru kita, ketua-ketua kita mampu untuk terus merawat, mendidik anak-anak generasi kita semua. Sehingga insya Allah, kalau kata Pak RW, bonus demografi 2045, Indonesia akan jaya raya lewat anak-anak muda. Itu akan terwujudkan insya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semuanya tentu hanya mampu bertanganda kepada Allah dengan bersama-sama istighfar untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah Rabbal